Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum. Al-yawm yawm al-arbi'a. Alaysa kadhalik? Aywa. Al-yawm yawm al-arbi'a. Alaysa kadhalik? Ala. Bukan senang. Bala, betul. Insyaallah pada yaum ani yaumul Jumat nabtadi bisawm. Insyaallah hari Jumat kita akan mulai puasa. Lakin thubutul hilal labudaan tura. Tapi ketetapan awal bulan itu mesti dilihat, namanya ruqyah. Jadi penentuan awal bulan Hijriah harus dengan kelihatan bulan. Sekarang banyak ahli hisab, falak. Kebetulan tahun ini sama. Perhitungannya namanya mungkin ru'yah, mungkin diru'yah. Perhitungan hisab dengan nanti pada malam Jumat itu dimungkinkan ru'yah sehingga ketemu sama-sama. Insya Allah maghrib itu ada sidang isbat. Harusnya ke Jakarta, tapi Bapak di sini saja. Semua ormas Islam, saudara Emma mewakili seluruh pengurus fatwa supaya ikut sidang. Harusnya ke Jakarta, tapi karena corona maka online saja. Di sini nanti dibuka sidang, kita buka di YouTube, tadi Zoom, nanti ada kelihatan sidang. Jadi penetapan ini wajib kalian tahu, penetapan awal Hijriah, bulan Hijriah harus dengan ru'yatul hilal. Maksudnya hilal dilihat. Di mana lihatnya? Ya ke sana lihat, ke sebelah timur. Sebab ke sebelah barat, maaf, bukan timur, ke barat. Hilal itu menjelang setelah maghrib sedikit. Saya pernah ke Cinangka, di daerah itu ada tempat melihat hilal. Kami ada 10 orang, masing-masing bergantian lihat. Ada corongnya. Bagaimana hilal kelihatan enggak? Tapi di sana jarang kelihatan. Tempat yang lain ada. Sekali lagi kalian yang penting adalah tahu bahwa penetapan awal Hijriah, bulan Hijriah harus dengan ru'yatul hilal. Apa artinya ru'yatul hilal? Bulan dilihat. Kalau hisab apa fungsinya? Sekedar memudahkan. Pada sekian akan terjadi mungkin ru'yah, namanya imkan ru'yah, kemungkinan diru'yat. Maka siap-siap sudah ada prediksi, perkiraan dari ahli hisab. Memang ahli hisab itu bisa memperkirakan sampai 5 tahun ke depan, itu bisa. Tapi penetapan Ramadan, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, itu hadisnya. Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah nanti 1 Syawal karena melihat bulan. Sampai kita ke sana? Tidak, ada petugas. Ya, nanti kami sidang di Jakarta, itu petugasnya dilapor. Kami melihat, kami tidak melihat, bisa. Itu kontak. Kalau sekarang mudah lewat online. Jadi begitu datang ada 4-5 orang, bahkan 2 saja, kalau kalian sumpah sudah lihat hilal, berarti dinyatakan besoknya tanggal. Fa'in huma, kalau tidak kelihatan, walaupun perhitungan hisab bisa dilihat, tapi ternyata huma itu tidak kelihatan, banyak awan, tidak kelihatan. Fa'akmilu iddata Sya'bana 30 yauman, sempurnakanlah Sya'ban 30 hari, berarti besoknya lagi baru tanggal.
Jadi dalam sekali lagi penentuan awal bulan Hijriah itu harus melihat bulan. Kalau tidak terlihat karena ada gangguan cuaca, itu jangan susah-susah. Genapkan saja bulan Syabannya, berarti bukan besok tapi berikutnya baru tanggal. Itu secara hukum syariatnya begitu. Jadi kalian tahu, kalau ditanya bagaimana penetapan awal bulan Hijriah, yaitu dengan ru'yatul hilal. Maksudnya hilal dapat dilihat dengan kasat mata, ya. Ada bukan dengan perhitungan, tapi kasat mata dilihat dengan mata. Fa'in huma, kalau tidak terlihat karena ada cuaca kurang baik, jangan susah-susah, kata Nabi, fa'akmilu iddata sya'bana salasina yawman. Genapkan saja bulan Syabannya 30 hari, berarti lusanya lagi. Nah, tahun ini hisab dan ru'yah insya Allah ketemu, sehingga akan sepakat insya Allah puasa hari Jumat. Karena perkiraan juga itu nanti 30 hari Ramadan tahun ini. Biasa kan 29, tapi kemungkinan tahun ini Ramadannya 30 hari. Ya apa-apa. Coba syaru hakada kata Nabi. Itu catat oleh kalian dalam fikih, begitu penetapan awal bulan Hijriah dengan ru'yah, lihat bulan dilihat, atau kalau tidak terlihat digenapkan bulan itu dengan 30 hari, berarti baru lusanya lagi. Oke? Satu itu pengertian, itu hukum yang harus diketahui. Nanti ditanya oleh orang tua, jawabnya itu tahu. Berapa lama puasa itu? Apa jawabannya? Berapa lama? 1 bulan. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Bukan 29, bukan 30. Jawabnya 1 bulan. 1 bulan Ramadan itu terkadang 29, terkadang 30. Jadi jawaban yang tepat adalah kita puasa Ramadan 1 bulan. Puasa ini, Ramadan ini, tidak hanya kita, umat sebelum Muhammad pun itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, ditetapkan, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat sebelum kamu. Berarti bukan kita aja. Dulu zaman Nabi, sebelum Nabi Isa, Nabi Musa ke sana pada puasa, ya. Tapi pada lainnya berbeda, seperti sholat dan lain itu berbeda. Nah, kita sambut Ramadan nanti dengan penuh kegembiraan dan niat ikhlas dan berbekal ilmu supaya puasa tahun ini lebih baik dari yang sudah. Kenapa kita harus menyebut dan gembira? Dan kita jangan puasa dia yang mengiskan kena berarti tidak boleh kalimat itu keluar. Harus kapan? Segera ingin ketemu Ramadan. Kenapa? Nanti Ramadan membawa 1 juta keberkahan. Membawa apa? 1 juta keberkahan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang puasanya baik, satu dengan rasa iman, dasarnya iman, dan diterima puasanya karena niatnya baik, pelaksanaannya bagus, itu akan diampuni dosa sebelumnya. Segudang apapun dosa yang sudah akan dihapus dengan puasa Ramadan. Asalkan puasanya imanan wa ihtisaban. Bagaimana artinya? Iman dasarnya iman. Lain isin ka polo, lain isin ka teman, bukan. Dasarnya iman dari Allah. Ini perintah dari Allah. Wahtisaban, hanya mencari ridha Allah, hanya mencari pahala dari Allah. Dasar itulah yang buat puasa kita menghapus dosa. Makanya dalam puasa benar-benar kudu puasa dengan baik maksudnya. Begitu juga mengqama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail, tarawih istilahnya.
tarawihnya khusyuk, ya, baik, itu diampuni dosanya. Begitu juga kalau dapat Lailatul Qadar. Dalam hadis lain seperti baru lahir. Tidak punya dosa kan, baru lahir. Kita hidup ini yang paling berat adalah karena dosa. Sebab dosa kalau tidak diampuni nanti oleh Allah disiksa. Mau nggak disiksa? Nggak mau. Kemarin malam mati lampu, sedangkan waktu tidur. Bayangkan itu lebih dari itu, ya. Di dunia aja, padahal kita punya teman, tapi dengan gelap itu sudah rasanya gimana? Ini dikubur tidak ada teman, dipegang sini tanah, pegang depan tanah, pegang belakang tanah, kasurnya tanah. Terus mau minta tolong sama siapa? Nah, kesempatan Ramadan akan menerangi, ya, memberikan terang di kubur lantaran kita puasa Ramadan. Oke, banyak hadis fadilah puasa, maka kita harus menyambut dengan penuh gembira dan ingin dapat melaksanakan kepada Allah supaya terlaksana dengan baik, yaitu dimulai dan niat malamnya. Besok Jumat puasa malamnya niat, ya, harus niat. Sahur sunnah, tapi harus dianjurkan. Wa inna fis sahuri barokah. Dengan sahur jadi barokah. Apa barokahnya? Bangun sebelum subuh, itu sudah barokah. Terus makan besoknya tidak lapar, kan barokah. Nah, kalau ke masjid banyak jadi barokah. Jadi nanti harus sahur, dianjurkan. Niat puasa besoknya, sahur besok dari subuh mulai menahan diri untuk tidak minum, untuk yang lain-lain yang tidak yang membatalkan puasa. Kalau menggunjing batal nggak puasa? Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Nah, ya, ngomongkan menggunjing, puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Tentu kita tidak mau begitu. Tentu bab puasa sudah maklum, tapi ini diulang supaya lebih sungguh-sungguh lagi melaksanakan puasa tahun ini. Jadi tadi sambut dengan penuh gembira, lantaran akan banyak juta keberkahan. Tidak ada yang paling bahagia hidup kecuali diampuni dosa. Mau disiksa tidak jadi, lantaran diampuni dosa, pasti bahagia. Ya, sekali lagi tidak ada yang paling bahagia kecuali diampuni dosa. Tapi kalau dosa diampuni berarti masuk surga. Tidak ada yang paling senang kecuali di surga nanti. Sesenang apapun, sehebat apapun di dunia, tidak seperti begininya di akhirat. Ya, hanya mungkin sebesar semut kecil. Jadi gak ada bandingannya. Begitu juga kesedihan di akhirat, sakit di akhirat pasti lebih sakit daripada dunia. Dengan kata lain, sesakit apapun di dunia tidak akan terbanding dengan sakit di akhirat. Lah kita mah di situ. Satung tacani, satu bantaran berma ayam malah pulang ke setan. Jangan diri itu setan. Aku sakit dengan dia, sampai mati aku tidak akan mengabdi dia. Sakit aku. Nah, padahal dia pun menyakiti orang. Apa yang terjadi di akhirat? Pasti disiksa lantaran ada peradilan, ada gugat-menggugat. Oke, kita laksanakan puasa dan baik, sholat berjamaah selalu, kemudian tarawih, kemudian witir, kemudian sahur, subuhnya sholat berjamaah, dan sebelum subuh pasti sholat sunnah. Paling tidak 1 kali tamat Ramadan baca Al-Quran, enteng sama sebulan atau sapoe sajus. Tapi ya saja 30 hari 30 juz berarti selesai 1 bulan. Nah, dianjurkan kita setahun paling tidak 2 kali tamat Al-Quran. Di luar Ramadan 1 kali, di dalam Ramadan 1 kali, berarti 2 kali. Kalian alhamdulillah sudah 3-4 kali. Betul? Alhamdulillah.
Itu biasa sekilas begitu, tapi yang paling penting nanti laksanakan dengan baik, baca Quran tidak ketinggalan dan lain-lain. Kemudian tahun ini sepertinya mudah-mudahan selesai corona, ya. Saya orang Tangerang sudah ke sini berarti selesai. Iya, orang Tangerang sudah ke sini berarti selesai. Tanya sedikit. Andai kata terjadi yang tidak diinginkan, maksudnya coronanya terus meningkat, kita harus ikuti aturan, protokolnya, aturannya bagaimana? Sholat di rumah masing-masing, berjamaah dengan saudara, dengan teman, tidak ke masjid. Tarawih masing-masing, baca Quran masing-masing, makan masing-masing. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi antisipasi fikih Islam dan aturan pemerintah sudah seperti itu. Ada yang terjadi, sekarang pun memang sebaiknya harus ambil jarak. Ya, kenapa harus ambil jarak? Karena mungkin sehat, nggak ada yang tidak sehat, tapi kebetulan dia bawa, ada nempel pada dia. Dia orang yang imun, ya, karena dia imunnya bagus, tapi dia batuk 1 meter bisa kena temannya. Maka dilarang berkerumun, terutama bagi yang sudah kena, pasti itu dilarang datang, dilarang didatangi. Kenapa umum juga sudah dianjurkan jarak, ngambil jarak, supaya andai kata ada yang punya itu, dia sehat, ini orang badannya imun, tapi dia kebetulan sujud, batuk nempel di sajadah. Sajadah itu ada yang pakai, itu bisa. Maka masing-masing di mana-mana dilepas dari hamparannya, juga masing-masing aja. Itu teorinya begitu, ya. Terus sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi. Biasanya ada hadis begini, kalau nanti bulan pertengahan Mei ada bintang Suraya, Najmus Suraya, subuh-subuh ada bintang itu, gumpalan bintang, itu tanda berakhirnya penyakit menular. Itu bulan Mei, itu sudah diprediksi juga oleh ahli falak. Dan ada hadisnya, kalau pagi hari di antara bulan itu musim panas keluar bintang namanya Najmus Suraya, itu berarti berakhirnya penyakit menular. Mudah-mudahan seperti itu sudah lepas, sudah hilang. Jadi kita bersyukur dalam keadaan selamat, mudah-mudahan tidak ada yang kena, ya. Teman kita yang di jauh yang kira-kira mungkin nggak apa-apa ke sini dulu. Yang dari cerita katanya zona merah, jadi nggak apa-apa, nggak ke sini dulu, dimaafkan. Tapi di rumahnya baca Al-Quran. Jadi kita sudah tahu pelaksanaan ibadah Ramadan seperti biasa. Andai kata terjadi hal yang tidak diinginkan, maka cukup di rumah masing-masing, pahalanya sama. Asal dia niat ingin berjamaah tapi ternyata nggak bisa, pahalanya sama. Allah memberikan kemurahan, ya. Jadi walau biasa Anda baca Quran, kemudian satu hari tidak baca, karena ada uzur, itu diberi aja pahala. Tapi kalau terjadi tidak biasa, ya enggak. Jadi walaupun kita ingin ke masjid karena biasa seperti itu, tapi kebetulan ada uzur syar'i seperti nanti corona misalnya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak jadi, tetap pahalanya sama. Jadi tarawih di rumah, baca Quran di rumah, ya, dan usahakan tidak berkerumun. Nah, nanti kalau sholat berjamaah biasanya harus tarasau, harus dempet, tapi ini mah taba'adu, harus ngambil jarak supaya usaha menghindar. Itu sudah sepas dunia begitu mengatakan. Bahkan di Mekah saja, ya, di Riyadh, di Mekah itu sekarang tidak seperti biasanya, sepi, hanya orang liburan situ aja, nggak ada umroh. Yang haji pun wallahualam kemungkinan tidak jadi tahun ini, tidak jadi haji. Mudah-mudahan sih puasa sudah selesai, berarti bisa haji. Terpaksa diundur tahun
berikutnya, ya. Kalian kapan? Tahun berikutnya lagi. Belum daftar aja, gimana? Oke, itu teori fikihnya dari tentang aturannya. Sekarang menyambut dengan fadilah Ramadan. Tadi sebagian sudah. Dan yang pasti Ramadan disebut bulan suci. Ramadannya suci, terus jiwa kitanya harus suci, ya enggak? Ramadan bulan suci, Ramadannya pasti suci, karena banyak keberkahan. Al-Quran turunkan Ramadan, Lailatul Qadar, ya. Nah, kitanya sekarang harus suci, hatinya bersih, badannya bersih. Seperti doa dalam setiap wudu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirin. Mutahhirin itu tidak hanya bersih lahir, tapi bersih batin. Bersih batin, hati kita bersih, jiwa kita bersih. Yang sudah Anda sering disampaikan. Ada berapa penyakit hati? 4. Ada 7. Ada berapa? 7. Satu, suzon. Apa suzon itu? Buruk sangka. Orang baik-baik dituduh macam-macam. Jadi, tapi kalau sering dia memang tidak baik, kita mengira itu nggak apa-apa. Tapi tidak nuduh, tidak vonis. Ya, buset, itu paling besok ada apa sih? Ada daika. Misalnya, dulu pernah begitu 5 tahun yang lalu. Nah, ya duga kalau gitu nggak apa-apa, tapi jangan memastikan. Tapi kalau tidak ada gejala atau diduga, jangan kita udah orang. Suzan namanya itu, buruk sangka, dilarang sangat dalam agama. Itu dosa besar, ya, tidak boleh buruk sangka. Saya pasti tidak sakit dituduh yang tidak. Itu nomor satunya yang paling ringan itu saja. Kedua, yang paling berat hati kotor itu kalau ada takabur, sombong. Ya, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu menolak hak dan melecehkan orang lain. Saya tambah orang mana? Kemarin kena sekolah lagi atau apa-apa, gua nih sudah mau pesantren. Malah benar dia, tidak boleh begitu kita bersikap. Tetap harus diterima dari siapapun kalau itu benar. Kalau menolak hanya karena bukan kampungnya, bukan pesantrennya, bukan sekolahnya, bukan kelompoknya, ditolak padahal benar, itu orang sombong. Jadi sombong itu bukan kena lumpangna, gayana macam-macam, cuma ekspresi yang paling pasti al-kibru batarul haq, menolak hak, wa ghamtun nas, dan melecehkan orang lain. Tidak boleh kita kalau ada sifat itu, nanti ada ekspresinya. Orang sombong pasti itu bicaranya lumpang, gayana, beda itu orang sombong. Alhamdulillah nggak ada di sini ada yang sombong. Lumpangnya lugu di Lubalaga, Kombaringa lagi, ya. Lugu, bagi perempuan harus lugu, ulah loba, laga, apalagi perintih tiba tarik seetik, ulah kubul lagi, ya, ulah kubul. Lagi lugu, ulah loba laga, komo nalagi. Karena kita joki. Itu al-kibr. Ada sama dengan itu tapi dalam hati saja, namanya ujub, merasa paling rajin, merasa paling cantik, merasa paling dekan, merasa paling memberikan bantuan, pokoknya merasa paling. Boleh dan harus terpuji, tapi tidak ingin dipuji. Oke? Tidak ingin dipuji, tapi harus terpuji. Pekerjaan kita harus terpuji, tapi niatnya tidak ingin dipuji, otomatis itu mah.
Eta poeta kabeh harees ngan saya cenah anu sasapu salat. Bedakeun. Kayak kalau ya. Jadi yang pertama tadi suzon, yang kedua takabur. Ketilu ujub. Bedanya apa? Takabur mah diekspresikan, baik diomongkan maupun dinyatakan. Kalau ujub mah tidak diomongkan, hanya dalam hati aja, merasa ehem. Ehem itu merasa paling. Ya. Bahasa apa tuh ehem? Bahasa ini ya lampu mana? Ya, ada ehem di sana. Yang keempat, iri. Hikdun. Bahasa Arabnya apa? Hikdun. Yang kelima, dengki. Bahasa Arabnya hasud. Hasud. Jadi kedengki hanya dalam hati aja, jengkel sama orang itu, tapi nggak diomongkan, nggak depresikan, tapi hati jengkel melihat dia itu rasanya, bukan main, jijik sekali, jengkel saja melihat orang itu, tapi nggak diomongkan, itu namanya dengki. Jangan diurus itu, jangan dipelihara, itu penyakit itu, ya. Apalagi kalau hasud dan dengki, itu mah diekspresikan, ya, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh sederhana, apa yang sampaikan, orang nusuk, batu benang baik, orang mantu, balang meh dobina, mari umpat. Atau jangan belanja ke warung itu, ya. Apalagi kalau di fitnah, itu namanya hasud. Al hasud la yasud. Orang hasud tidak jamu enggak, tidak yakin baik. Ya, tidak boleh. Ini persiapan untuk Ramadan itu harus bersih dulu hatinya. Apa artinya puasa kalau hatinya dengki, marahan saja sama orang, ya, kemudian takabur, sombong. Puasa akan menghilangkan semua itu. Dengan puasa akan hilang semua penyakit itu. Apalagi riya dan sum'ah. Keenam riya, ketujuh sum'ah. Riya ingin dilihat. Lupa lagi lain deh. Gaya aja, kena dilihat. Sum'ah ingin kabeja. Ingin terdoa, ya, ingin kasohor, ingin terdengar orang lain. Kelas ini yang paling tepat BSP gua, nggak usah yang mau ngomong, ya, supaya diturutan, gitu teman. Nah, supaya diturutan. Ada niat baiknya itu. Maaf ini mah contoh bahasa saja. Bukan ingetin, bukan. Baru sudah ingat semua, baru pulang, pasti itu ingat semua, ya. Itu 7 penyakit hati. Bersihkan itu, supaya kita ekspresinya, perilaku kita menjadi baik. Lantaran al-zahir mir'atul batin. Al-zahir mir'atul batin. Yang nampak itu cerminan dari dalam. Nggak bisa disalahkan, pasti nggak bisa dipungkiri. Kenapa ada senyum, sedang gembira? Kenapa dia menyus? Sedang apa? Sedang marah. Nggak bisa ditutupi itu, karena al-zahir mir'atul batin. Yang nampak cermin dari dalam. Mir'ah cermin. Kalau marah, mir'ah apa mir'ah? Cermin, kaca. Kalau marah, kok mirip? Memang mirip. Karena biasanya perempuan di depan kaca. Gak apa-apa ngomong gitu, nggak itu aja mereka. Al-zahir mir'atul batin. Kalau marah, yang pelaku di mir'ah. Oke. Jadi kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Tadi itu, buang dulu hati bersih itu hati yang kotor itu. Kemudian nanti banyak doa, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini santriwan ini mungkin tadi nggak ada keliling-keliling ngambil bukaan, pembukaan. Iya, jadi malam sudah diputuskan tahun ini supaya tidak berkerumun. Padahal Pak kirimkan aja ya, nggak apa-apa. Itunya mah. Kemungkinan begitu.
Apa siap-siap aja. Kan puasa mah harus nanti kalau puasa di kilo. Sekarang 40 kilo. Nanti habis puasa harus kurang timbangannya. Kalau nanti nambah, wah puasanya makan saja itu. Jadi puasa sekarang timbang ada 50 kilo, nanti selesai puasa ditimbang kurang 50. Nah itu betul puasa itu. Itu puasa nambahan puasa. Nah, besok ambil timbangan. Timbang apa? Kayak lebaran timbang lagi. Kayu mah di mana? Nambahan. Jadi nanti di sini saja apa tarawihnya, dan itu pun ngambil jarak, tidak usah dempet, diatur saja, ya. Perempuan juga mau di sini, mau masing-masing di sana, digigil saja. Yang imamnya bagaimana dan sebagainya, jadi tidak perlu seperti biasa. Kecuali nanti beberapa hari ini, alhamdulillah sudah reda, nah itu harapan kembali seperti biasa, ya. Di tanggal 20 berapa nanti? Pun 10 hari lah, 9 hari sebelum lebaran baru boleh pulang. Oke, ini nyambut Ramadan. Pertama tadi tahu tentang hukum fikihnya pelaksanaan Ramadan, tidak boleh tidak niat, dan pelaksanaannya harus baik, betul-betul puasa, tidak hanya puasa dari makanan, tapi puasa dari yang dilarang. Itu namanya puasa as-shaum junnah. Puasa itu perisai. Perisai itu penghadap. Batal puasa, tahu nggak batal puasa? Makan pasti, ngerokok pasti juga. Mentang-mentang ngerokok kan bukan katanya, bukan makan, bukan minuman. Tapi buktinya syurbud dukhan, bahasa Arabnya syurbud dukhan, berarti minum juga. Bilang ngerokok pun batal, dan pasti di sini ada yang ngerokok. Ya, kalau ada kita gantung, laporkan ke polisi. Insyaallah, ya. Dulu ada itu temannya pura-pura nggak tahu, padahal tahu. Dulu itu mah, sekarang ada. Ya, dulu itu aja karena teman. Kenapa Ramadan disebut bulan mulia? Jawabannya Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Oke, bulan Ramadan adalah jadikan puasa. Tuh. Jadi kenapa Ramadan disebut bulan mulia? Karena bulan itu diturunkan Al-Quran, dan di bulan itu diwajibkan puasa. Di antaranya. Dan mulia karena manusia menjadi bersih dosa karena puasa. Jadi agama tidak mulia. Dan kegembiraan diberikan oleh Allah. Kita gembira dengan puasa. Beda dari yang lainnya, ya. Jadi mulia karena diturunkan Al-Quran, karena diwajibkan puasa, dan kemuliaan yang lainnya banyak. Itu aja sudah cukup menunjukkan bulan Ramadan bulan yang mulia. Paling mulia lagi, andai kata kita berpuasa kemudian tidak puasa kita, sangat mulia lantaran masuk surga. Nanti bulan Syawal seperti bayi yang baru lahir karena tidak punya dosa. Kita bikin dulu, jangan dulu, sudah bersih nanti bikin lagi, enggak begitu. Oke, siapa yang mau tanya tentang Ramadan? Macena daun muria atau kami macena sok seminggu. Jangan puasa. Tapi wajib diqadha. Kalau salat tidak, kenapa? Kalau salat kan tiap waktu.
Kalau daurah kan tiap bulan. Jadi kalau halangan karena daurah tetap wajib puasa. Yang bolehkan buka puasa dalam perjalanan yang melelahkan boleh berbuka, tapi nanti dikodok. Perempuan yang sedang menyusui nanti kalau dia tidak puasa, kalau puasa nanti anaknya jadi sakit, dia jadi sakit, boleh tidak puasa ya, tapi nanti dikodok. Yang sakit juga begitu. Atau orang tua bangka sudah tidak mungkin dia puasa guys, kuat, sudah lemah, boleh dia mah tidak kodok lagi, tinggal bayar fidyah setiap hari 1 makan seorang, ya lah, makan padang lah standar 2 kali makan berapa standar itu ya. Jadi kalau orang tua sudah tidak mungkin dia puasa, itu cukup bayar kafarat saja, yaitu 1 hari memberikan untuk seorang makan. Kalau standar padang ya mungkin 2 kali makan 30 lah. Jangan standar 20 ini jangan. Kecil. Ya. 2 kali makan mungkin 30.000 lah. 60 lah 1 hari. Lebih bagus lagi. Fantasumu khairukum. Tapi kalau bisa puasa yang lebih baik. Fantasumu khairul lakum. Oke. Ada yang bertanya tentang puasa ini? Silakan ya. Kalau tidak bertanya tanya. Sekarang belum puasa. Boleh minum kan? Boleh. Besok nggak boleh. Nah, khawatir masuk ya usah. Jadi besok nggak usah buka puasa. Yang dilarang nanti cuma saja. Silakan yang bertanya. Silakan. Mau bertanya Pak, di bulan Ramadan kan kita melaksanakan sholat tarawih. Kemudian ketika bulan Ramadan kita kan melaksanakan sholat tarawih. Kemudian ditutup dengan witir. Kalau misalkan kita hendak bangun di sepertiga malam, kemudian sholat tahajud, itu ditutup dengan witir lagi apa tidak? Sholat berjamaah, nanti witir lagi. Tadi sudah ikut witir. Boleh nggak? Tapi nanti jam 3 bangun lagi. Ini sholat. Sudah tidak witir. Kalau witir itu akhir sholat di malam hari. Boleh nggak? Boleh nggak? Itu pertanyaan dari. Boleh nggak? Itu ada pendapat. Sholat malam itu diakhiri dengan sholat witir. La witroni fi lailatin wahidah. Tidak ada witir dalam satu malam. Kalau mau witir nanti saja, tunda aja witirnya. Karena nanti aku yakin banget. Karena apa? Sahur mau witir. Jadi witir tadi ditunda. 2 saja, 3, tidak 3 syaratnya. Nanti witirnya di akhir malam. Itu yang paling kuat dapat begitu. Ada juga ulama beristihad begini. Yang tadi 3 itu genapkan dulu. Witir lagi 1. Berarti genap. Sudah genap nanti witir. Nah, itu
matematika itu Mas. Ya, matematika. Jadi yang baik itu kalau nanti mau witir, ditunda aja witirnya. Kalau betul-betul mau witir nanti malam, tunda witirnya. Dan dengan imam tidak ikut witir dengan imam. Nanti aja sendirian witirnya. Lebih bagus begitu. Berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya silahkan. Mau 4, mau 4, 3, 8 boleh, 20, 36 boleh. Ya. Kenapa? Saya bilang dinilai bukan banyaknya rakaat. Nih, catat oleh kalian. Yang dinilai lamanya salat. Bukan banyaknya rakaat, tapi lamanya salat. Walaupun dia hanya 4 rakaat, tapi memang 1 jam, ya mengalahkan yang 20,5 jam. Di sana ada itu salat. Imamnya baru waladhdallin, imamnya sudah min. Padahal imam belum selesai waladhdallin, imamnya sudah amin. Ada di sana itu. Di mana? Hampir merata begitu. Di kampung-kampung kalau ingin cepat, waladhdallin, amin. Padahal belum waladhdallin itu imamnya. Saking ingin cepatnya, ya nggak boleh begitu. Lebih baik tenang, walaupun sedikit rakaatnya daripada banyak tapi tergesa-gesa, ya. Sebab yang dinilai bukan banyaknya rakaat tapi lamanya berdiri karena bacaannya banyak. Jadi sudah pada hafal ayat Qur'annya banyak. Jadi yang imam boleh, anak kecil boleh, asal sudah memayis dia jadi imam boleh. Nanti kelas 3 berjamaah imamnya kelas 1 nggak apa-apa, karena dia pas ya bacaannya, karena dia baca hafalannya nggak apa-apa. Ya tidak boleh gitu. Ini kan masih kecil lah. Malah mungkin lebih baik dari dosanya kurang. Kita sudah banyak loh dosa. Ya, jadi berjamaah kepada yang paling fasih dan paling hafal. Memang yang lebih baik yang paling tua, ya itu lebih baik. Andai kata sama-sama bacaannya bagus. Jadi yang paling penting bacaannya yang bagus. Siapa lagi? Ya, Skandar Zulkarnain. Gimana pembacaan sholawat di sela-sela rakaat sholat tarawih, boleh kalau ada contohnya dari Rasul atau gimana? Kayak gimana sih itu ya? Sholawat di sela-sela sholat tarawih. Kayak komah gitu Pak, seperti komah. Oh bukan di salat Pak yang apa ketika setelah sholat tarawih 2 rakaat biasanya ada yang salat tarawih Allah. Tidak ada anjuran khusus, langsung saja. Tapi karena sudah lama begitu di masyarakat, mau dirubah nanti jadi pecah. Itu aja pertimbangannya. Tapi kalau kalian di sini ya mulai tidak usah tiap 4 rakaat ada doa, enggak. Nanti aja kalau itu pun doa masing-masing, langsung saja. Kenapa dulu imam yang berdoa, kena tuh barisan baru doa. Tapi akhirnya keenakan. Tidak apa, kalau doa itu harus dari lubuk hati yang paling dalam. Sendiri-sendiri berdoa itu supaya lebih khusyuk. Dimana amin bagaimana? Membaca imam. Mana tidak amin amin. Tanya kasih aku mana? Apa nih baca nggak ngerti. Yang penting amin itu. Tentu nilainya juga tidak akan sama dengan yang khusyuk. Paham? Itu kan? Jadi nanti langsung saja 2 mau 8 mau 20 terserah itu. Nah mau witir. Nanti nggak usah ada dipotong diserang dengan 2 nggak usah. Kalaupun mau bikin sendiri saja doanya, masing-masing aja. Karena memang tadi lama sholat ini, Nabi begitu dulu daripada sahabat. Kena 1 rakaatnya itu Nabi 200 ayat. Ya, jadi kesel itu. Lama katanya, udah istirahat dulu. Masing-masing aja zikir, baca doa, masing-masing. Nah itu dulu juga begitu, ya. Sehingga lama kata sholatnya, karena bacaannya hampir 200 ayat bahkan lebih. Oke, siapa lagi? Oke. Izin bertanya Pak tentang yang tadi yang lansia yang
bayar kafarat itu kan bayar kafarat berapa kali makan Pak? Dalam satu hari itu 3 kali atau 2 kali? Ikul yaumin it'amu miskin. Setiap satu hari memberi makan seorang miskin. Tadi itu berapa dia standar paling tidak ya standar Padang lah. 2 kali makan berapa? Itu. 2 kali makan apa 3 kali makan? Ya kalau mau 3 lebih bagus, tapi minimal 2 kali. Kan sarapan makan ada yang sedang. Ya, boleh lah. Makin itu standar. Kalau di kota, gua pernah tuh, 1 kali makan 200.000. Waduh. Padahal mah kalau tuh awalnya nggak mau itu. Tapi sudah terjadi 200.000 1 kali makan. Ini 1 bulan. Oke, siapa lagi? Apa? Cepat. Kalau misalnya siang-siang kita tidur, terus mimpi basah, puasanya batal nggak? Kalau siang, lagi siang-siang Ramadan, kita tidur, di situ mimpi basah bangunnya, batal atau enggak puasanya? Misalnya Siang tidur. iya, terus mimpi basah. Bangun-bangun mimpi basah, batal nggak puasanya? Puasa. Iya. Kenapa puasa? Kan mimpi kayak. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan bukan kehendak kita. Kalau kehendak sendirinya batal. Kalau kehendak dari lain di luar itu ngomong gitu nggak apa-apa. Ya. Kalau kehendak sendirinya jadi batal. Intahin yang terus Nahtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la